Resep obat herbal dari Bandotan. Khasiat terhadap penyakit demam, malaria, sakit tenggorokan, radang paru, pneumonia, radang telinga tengah, otitis media, perdarahan, seperti perdarahan rahim, luka berdarah, dan mimisan, diare, disentri, mulas, kolik, muntah, perut kembung, pegal linu, mencegah kehamilan, badan lelah sehabis bekerja berat, tumor rahim, dan perawatan rambut. Ringkasan, Bandotan tergolong ke dalam tumbuhan terna semusim, tumbuh tegak atau bagian bawahnya berbaring, tin. Nama latin, Ageratum conizoides L. Family, Compositae Asteraceae. Deskripsi lengkap, Bandotan tergolong ke dalam tumbuhan terna semusim, tumbuh tegak atau bagian bawahnya berbaring, tingginya sekitar 30–90 cm, dan bercabang. Batang bulat berambut panjang, jika menyentuh tanah akan mengeluarkan akar. Daun bertangkai, letaknya saling berhadapan dan bersilang. Compositae, helaian daun bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung runcing, tepi bergerigi, panjang 1–10 cm, lebar 0,5–6 cm, kedua permukaan daun berambut panjang dengan kelenjar yang terletak di permukaan bawah daun, warnanya hijau. Bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih, berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai, warnanya putih. Panjang bonggol bunga 6–8 mm, dengan tangkai yang berambut. Buahnya berwarna hitam dan bentuknya kecil. Daerah distribusi, habitat dan budidaya Bandotan dapat diperbanyak dengan biji. Bandotan berasal dari Amerika tropis. Di Indonesia, Bandotan merupakan tumbuhan liar dan lebih dikenal sebagai tumbuhan pengganggu gulma di kebun dan di ladang. Tumbuhan ini dapat ditemukan juga di pekarangan rumah, tepi jalan, tanggul, dan sekitar saluran air pada ketinggian 1–2,100 meter di atas permukaan laut (dpl). Jika daunnya telah layu dan membusuk, tumbuhan ini akan mengeluarkan bau tidak enak. Nama lokal. Nama daerah, Sumatera, Bandotan, daun tombak, siangit, tombak jantan, siangit kahwa, rumput tahi ayam. Jawa, Babadotan, B. letik, Babandotan, B. berem, B. hejo, jukut bau, kibau, Bandotan, berokan, wedusan, duswedusan, dusbedusan, tempuyak. Sulawesi, dawet, lawet, rukut manu, rukut weru, sopi. Nama asing, Senghong jice, bulak manok tek, ajganda, sahadevi, ip, billy goatwit, whitewit, bastard agrimony, I. celestin, Epatoir blewe. Nama simplicia, Agerati herba, herba Bandotan, Agerati radix, akar Bandotan. Cara memanfaatkan dan resep. Bagian yang digunakan. Bagian yang digunakan untuk obat adalah herba, bagian di atas tanah, dan akar. Herba yang digunakan berupa herba segar atau yang telah dikeringkan. Indikasi. Herba Bandotan berkhasiat untuk pengobatan, demam, malaria, sakit tenggorok, radang paru, pneumonia, radang telinga tengah, otitis media, perdarahan, seperti perdarahan rahim, luka berdarah, dan mimisan, diare, disentri, mulas, kolik, muntah, perut kembung, keseleo, pegal linu, mencegah kehamilan, badan lelah sehabis bekerja berat, produksi air seni sedikit, tumor rahim, dan perawatan rambut. Akar berkhasiat untuk mengatasi demam. Cara pemakaian. Untuk obat yang diminum, rebus 15–30 gram herba kering atau 30–60 gram herba segar. Cara lain, tumbuk herba segar, lalu peras dan air perasannya diminum. Untuk pemakaian luar, tumbuk herba segar sampai halus. Selanjutnya, campurkan minyak sayur sedikit dan aduk sampai rata, lalu bubuhkan pada luka yang masih baru, bisul, eksim, dan penyakit kulit lainnya seperti kusta, lepra. Cara lain, giling herba kering menjadi serbuk, lalu tiupkan ke kerongkongan penderita yang sakit tenggorokan. Selain itu, daun segar dapat diseduh dan air seduhannya dapat digunakan untuk membilas mata, sakit perut, dan mencuci luka.
Contoh pemakaian di masyarakat. Sakit telinga tengah akibat radang. Cuci herba bandotan segar secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Hasilnya, peras dan saring, gunakan air perasan yang terkumpul untuk obat tetes telinga. Sehari 4 kali, setiap kali pengobatan sebanyak 2 tetes. Luka berdarah, bisul, eksim. Cuci herba bandotan segar secukupnya sampai bersih, lalu tumbuk sampai halus. Turapkan ramuan ke bagian tubuh yang sakit, lalu balut dengan perban. Dalam sehari, ganti balutan 3-4 kali. Lakukan pengobatan ini sampai sembuh. Bisul, borok. Cuci 1 tumbuhan herba bandotan segar sampai bersih. Tambahkan sekepal nasi basi dan seujung sendok teh garam, lalu giling sampai halus. Turapkan ke tempat yang sakit, lalu balut dengan perban. Rematik istilah kedokteran, rematik bengkak karena keseleo. Sediakan 1 genggam daun dan batang muda tumbuhan bandotan segar, 1 kepal nasi basi, dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, cuci daun dan batang muda sampai bersih, lalu tumbuk bersama nasi dan garam. Setelah menjadi adonan seperti bubur kental, turapkan ramuan ke bagian sendi yang bengkak sambil dibalut. Biarkan selama 1-2 jam, lalu balutan dilepaskan. Lakukan perawatan seperti ini 2-3 kali sehari. Perdarahan rahim, sariawan, bisul, bengkak karena memar. Rebus 10-15 gram herba bandotan dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa menjadi 1 gelas. Setelah dingin, saring dan air saringannya diminum sekaligus. Lakukan 2-3 kali sehari. Tumor rahim. Rebus 30-60 gram herba bandotan kering segar atau 15-30 gram herba kering dalam 3 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Selain direbus, herba segar dapat juga ditumbuk. Air rebusan atau air perasannya diminum 1 gelas sehari. Sakit tenggorokan. 1. Cuci 30-60 gram daun bandotan segar sampai bersih, lalu tumbuk sampai halus. Selanjutnya, peras dan saring. Tambahkan larutan gula batu ke dalam air perasan secukupnya dan aduk sampai rata. Minum ramuan dan lakukan 3 kali sehari. 2. Cuci daun bandotan secukupnya, lalu jemur sampai kering. Selanjutnya, giling sampai menjadi serbuk. Tiupkan serbuk ke dalam tenggorokan penderita malaria, influenza. Rebus 15-30 gram herba bandotan kering dalam 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Setelah dingin, saring dan minum sekaligus. Lakukan 2 kali sehari. Perut kembung, mulas, muntah. Cuci 1 buah tumbuhan bandotan ukuran sedang sampai bersih, lalu potong-potong seperlunya. Rebus dalam 3 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Setelah dingin, saring dan minum sekaligus. Lakukan pengobatan ini 2-3 kali sehari sampai sembuh. Perawatan rambut. Cuci daun dan batang bandotan segar sampai bersih, lalu tumbuk sampai halus. Oleskan hasil tumbukan ke seluruh kulit kepala dan rambut. Tutup kepala dengan sepotong kain. Biarkan selama 2-3 jam. Selanjutnya, bilas rambut dengan air bersih. Komposisi dan kandungan. Herba bandotan mengandung asam amino, organosid, pektik substance, minyak asirikumarin, agaratokromene, friedelin. Selamat untuk mencobanya dan semoga cepat sembuh. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel